Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Cemerlang dengan saya Sasyi Kirana. Saya Ceta Ellen Brubarus. Saya Zahira. Dan kali ini kami berada di Museum Perkebunan Indonesia yang satu di Kota Medan. Dan berada di Jalan Brigjen Katamso nomor 53. Nah, pada video kali ini kami akan mengunjungi serta mengeksplorasi isi dari Museum Perkebunan Indonesia. Saksikan terus ya. Dadah. Dadah. Wah, keren banget ya ruang imersif yang kita saksikan tadi. Nah, dari ruang imersif tadi kita bisa belajar nih sejarah perkembangbiakan sawit di Indonesia ini. Iya, selain itu, ruang imersif tadi juga memaparkan betapa pentingnya kehutanan di Indonesia. Dan juga dia kayak menginspirasi kita gitu untuk peduli terhadap hutan-hutan dan kita tahu apa kepentingan dalam hutan itu. Hai, nah kali ini kita berada di ruang polinasi tumbuhan dari kelapa sawit. Nah, bisa kalian lihat ini adalah bagian-bagian alat-alat pengaman serta proses dari polinasi itu sendiri. Nah, di Musperin ini kita bisa belajar tentang polinasi dalam kelapa sawit. Di sini ada dijelaskan tentang apa itu polinasi dan ada istilahnya polinator, yaitu seorang yang bekerja dalam melakukan polinasi atau yang kita sebut sekarang penyerbukan. Teman-teman, di sini ada peralatan polinator, yaitu orang-orang yang akan mempolinasi tumbuhan kelapa sawit itu. Nah, sini yang pasti memakai helm. Hai teman-teman, ini bag untuk peralatan polinatornya. Terus ada sarung tangan pastinya, parang, dan biasanya para polinator ini memakai masker saat melakukan prosesnya. Nah, di sini bisa kalian lihat ini adalah proses-proses dari polinator mempolinasi kelapa sawit. Mulai dari proses pembukaan satu lapisannya, lalu proses penyemprotan anti serangga oleh polinator sebelum proses penyemupannya. Nah, di sini bisa kalian lihat ini adalah serbuk polen yang nanti akan ditaruh akan diserbukan ke bunga betina. Nah, lalu di sini ini adalah proses penyerbukan polen itu pada bunga yang disungkup. Nah, lalu bisa kalian lihat sendiri. Hingga pada akhirnya proses mencocokkan identitas untuk pendataan berbasis Android. Dan di sini ada alat panen dan pelindung diri untuk pekerja panen. Nah, ini juga ada egrek sawit besar banget. Wow. Wih. Sini teman-teman.
bisa kalian lihat nih. Ini adalah bunga betina dan bunga jantan dari tumbuhan sawit di Indonesia. Nah, di sini juga bisa kalian lihat, di sini ada bibit kelapa sawit dengan berbagai jenisnya. Nah, bisa kalian lihat di sana ada Dura, Tenera yang Diangambi, Tenera Lame, serta Pasir Era. Nah, di sini ada produk hilir kelapa sawit. Wah, ini juga berbagai kerajinan tangan nih dari produk sawit. Wah, di ruangan ini banyak banget barang-barang antik. Di sini ada mesin tik nih, yaitu mesin ketik. Dan ini nggak pakai sumber listrik loh, jadi kayak besar banget. Lalu ini ada pencetak nomor cek. Wow. Lalu ada mesin hitung perangko. Lihat nih. Klasik banget. Oh iya, di sini juga ada lukisan-lukisan. Di sini ada mesin hitung kasir. Ada cara menggunakannya untuk penjumlahan dan perkalian engkol. Wow. Lalu ada kalkulator juga. Tapi ini besar banget kalkulatornya, nggak kayak sekarang bisa kecil. Lalu ada mesin hitung uang. Kayak gimana cara pakainya ya? Kira-kira? Ada mesin hitung. Nah, lalu selanjutnya ini ada berbagai macam timbangan yang digunakan oleh pabrik perkebunan sawit. Nah, di sini ada timbangan gantungan merek Berkel, hanging scale brand Berkel namanya. Digunakan untuk menimbang kelapa sawit pastinya. Nah, lanjut ini. Di sini ada timbangan Berkel, merek Berkel yang digunakan untuk menimbang di laboratorium tanah di Pusat Penelitian Kelapa Sawit BKKS. Nah, wah, ini termasuk timbangan yang ini ya, yang antik ya teman-teman. Nah, terakhir di sini ada neraca analitik. Jenis neraca dirancang untuk mengukur massa kecil dalam rentang sub-miligram dengan pengukur neraca. Di sekeliling dinding ruangan ini juga sudah terpajang berbagai hasil karya siswa maupun para pelajar di Indonesia yang menggambar musperin maupun pabrik perkebunan sawit itu teman-teman. Di sini ada dondang, alat angkut daun tembakau memiliki 2 roda dan dipakai pekerja untuk membawa daun tembakau yang akan ditimbang. Nah, di sini ada tangga stapel. Stapel berasal dari bahasa Belanda yang artinya tumpukan. Tangga ini digunakan ketika menyusun daun tembakau yang akan difermentasi menjadi tumpukan yang tinggi. Di museum ini juga kita bisa mengetahui tentang pusat-pusat penelitian dalam perkebunan. Di sini ada namanya PPKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, PPKS sih. Lalu ada PEGI, P3GI, Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia. Ada juga PPK, Pusat Penelitian Karet, PPK. Lalu ada PPKKI, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Dan ada PPTEK, Pusat Penelitian Teh dan Kina, PPTK aslinya. Oke. Nah, teman-teman di sini ada mengenai Indonesia nih.
Wah, di sini ada penyebaran berbagai jenis tanaman di Indonesia. Di sini juga terdapat keanekaragaman hayati maupun hayani yang terdapat di Indonesia, teman-teman. Nah, bisa kalian di sini dikatakan bahwa Indonesia terdiri dari 30.000 spesies tanaman yang berbeda. Nah, dan juga Indonesia adalah rumah dari 4.000 spesies pohon dan berbagai jenis-jenis pohonnya. Di sini ada juga 1.500 spesies burung yang terdapat di Indonesia nih, teman-teman. Wah, di sini bisa kalian lihat perkebunan Indonesia. Indonesia adalah produsen kelas dunia dari berbagai tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi, teh, gula, dan kakao. Nah, di sini ada berbagai macamnya ini, teman-teman, bisa kalian lihat. Di sini ada lada, piperalbilin. Nah, kalau kalian datang ke sini, kalian bisa merasakan tekstur-tekstur dari berbagai tanaman ini, teman-teman. Yang kedua ada pala. Pala adalah tanaman asli Pulau Banda, Halmahera, Indonesia. Mampu mensuplai 60-75% kebutuhan pangan pangsa pasar di dunia. Wah, di sini ada kayu manis. Lalu ada cengkeh. Ini paling banyak juga nih sih dipakai untuk rempah-rempah nih, teman-teman. Yang terakhir ada vanili. Nah, teman-teman, di sini ada sejarah perkebunan di Indonesia nih, teman-teman, yaitu mulai dari era prakolonial sampai pada era kolonial. Nah, di sini ada masa prakolonial di mana Belanda itu baru masuk nih, teman-teman, ke wilayah Indonesia untuk mencari rempah-rempah pastinya. Nah, pada era kolonial ini masuklah sistem-sistem yang diadakan oleh VOC, mulai dari kultur Stelsel, ada undang-undang agraria juga nih, teman-teman. Bisa kalian lihat dokumentasinya. Dan ini pada saat kejadian krisis Malaysia yang terjadi pada tahun 1930 nih, teman-teman. Nah, lalu ada perundangan meja bunda akhir pada tahun 1949 dan sampai akhirnya pada tahun 1959. Wah. Teman-teman, di ruangan ini ada penjelasan tembakau dan ada Deli Sumatera atau flag carrier dan tembakau Jember dan penjelasan tentang karet. Teman-teman, di sini ada fotografi dokumentasi dari para petani yang pastinya mengembangkan hasil perkebunan Indonesia. Wow. Di sini ada sejarah dari pembangunan Musperin 1 nih, teman-teman. Lihat, ini penjelasannya. Dibangun pada tahun 1916. Terus dulunya ini adalah tempat tinggal Direktur APA atau Agronomy Profession de Afros. Nah, seperti itulah eksplorasi kami di Museum Perkebunan Indonesia. Ternyata walaupun sederhana, isinya banyak banget fiturnya seperti ruang imersif dan tentang ruangan sejarah dan lain-lain. Nah, melalui museum ini kita bisa belajar mengenai penjelasan serta sejarah mengenai komoditas perkebunan yang ada di Indonesia nih, teman-teman. Nah, Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan, teman-teman.